Allah pasti akan datangkan keajaiban. Manfaat sholawat ini nggak cuman ada sampai di dunia, enggak. Tapi terus berlanjut sampai tujuan finish kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang ingin menghadirkan keajaiban dalam hidup, silahkan klik link yang ada pada deskripsi video ini, gratis untuk Anda. Sahabatku, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca sholawat. Saya akan menyimpulkan beberapa aturan atau adab yang harus kita penuhi dalam kita mengamalkan sholawat. Agar apa? Agar kita tidak tersesat kepada jalan yang tidak disukai Allah. Saat kita memiliki hajat yang besar, Anda yang menonton ini butuh uang dalam waktu yang mendesak misalkan, atau Anda butuh kesehatan yang prima, pengen minta sama Allah amanahnya buat cepat dilunasin. Saat mengamalkan sholawat, jangan sampai tersesat. Jangan sampai hanya kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, tetapi setelahnya Allah gak ngasih kita hadiah setelah kita di dunia. Justru kita malah tersesat kepada jalan yang tidak kita inginkan setelah dari kehidupan dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang tidak kita inginkan, teman-teman. Makanya berikut ada beberapa adab, kurang lebih ada 4 adab yang sudah saya susun, yang insya Allah akan kita obrolkan di sini. Adab dalam membaca sholawat yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Dalam Islam, kunci utama ibadah, amal perbuatan dalam kita mengamalkan syariat Islam adalah niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat itu adalah gerbang utama kita beramal. Pada susunan kitab Arba'in An-Nawawi itu hadis yang pertama kali adalah hadis niat. Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun kitab 40 hadis Arba'in Nawawi. Tujuan dari hadis yang pertama adalah hadis niat adalah agar kita selalu meluruskan, memperbarui niat kita dalam beribadah. Karena niat itu adalah gerbang yang paling utama dan itu bisa berubah sewaktu-waktu di pertengahan kita mengamalkan amalan itu. Yaitu Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan apa yang hamba itu niatkan. Sahabatku, saudara-saudariku yang dicintai Allah Ta'ala, ketika kita bersolawat dalam keseharian kita. Tapi jika niat kita hanya untuk hutang, hanya untuk amanah, biar cepat lunas, biar cepat dibantu lunasin sama Allah, itu tidak salah, itu benar karena itulah janji yang Allah berikan. Akan tetapi kurang maksimal, kurang powerful niatnya. Karena selain Allah berjanji akan membantu kita dalam masalah kita, Allah juga berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah juga berjanji akan menyelamatkan kita dengan syafaat, dengan barokah sholawat, dengan syafaat Rasulullah SAW. Tentunya jika kita hanya meniatkan diri dalam membaca sholawat,
hanya untuk hutang biar cepat lunas, maka Allah hanya memberikan satu hadiah itu saja. Apakah tidak rugi yang sangat ketika Allah akan memberikan 3 hadiah misalkan, tetapi yang kita ambil hanya satu. Kemudian 2 hadiahnya ya tidak diberikan. Sayang atau sayang banget? Ya sayang banget. Makanya dalam kita bersolawat, kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengamalkan yang penting, yang pertama Allah ridho sama kita. Kita ikhlasin kepada Allah. Pokoknya hanya kepada Allah saya membaca sholawat gitu aja. Supaya Allah memberikan semua hadiahnya kepada kita. Jadi jangan hanya difokuskan untuk lunas hutang. Untuk ekonomi semakin mudah. Jangan. Tetapi fokuskanlah niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar Allah ngasih hadiah lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kalau kita hanya niatin buat lunas hutang aja, ya Allah akan kasihkan hanya lunasin hutang aja. Hadiah yang lain gak akan dikasihkan sama kita. Kemudian adab yang kedua yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi ikhlas, dan juga yang kedua hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sedikit kita singgung pada poin yang pertama. Misal, waktu kita kecil, kita ngerayu kepada orang tua kita pengen minta sepeda. Kemudian kita ngerayu, jika kita ngerayu orang tua kita hanya tujuannya biar dibeliin sepeda. Kemudian saat kita sudah dapat itu sepeda, karena tujuan kita hanya biar dibeliin sepeda. Setelah sepeda kita dapat, selanjutnya apakah kita akan lanjutin lagi ngerayu kepada orang tua? Paling juga cuman bilang terima kasih, habis itu ya udah nggak ngerayu lagi. Tapi beda ketika saat kita merayu kepada orang tua. Mindset kita seperti ini. Udahlah, yang penting Bapak Ibu senang sama aku. Yang penting Bapak Ibu gak merasa menyesal ngelahirin aku. Yang penting Bapak Ibu senang aja sama aku. Ketika mindset kita seperti itu, kemudian kita dibelikan sepeda sudah kita dapetin. Apa yang akan kita perbuat? Tentunya karena mindset yang kedua ini, yang penting orang tua senang sama kita, yang penting orang tua tidak merasa menyesal ngelahirin kita, maka setelah kita dapetin sepeda yang kita inginkan, selanjutnya kita akan terus berbuat kasih sayang kepada orang tua kita. Bahkan tidak cuma sepeda yang kita dapetin, semua apapun yang bisa diberikan sama orang tua kita akan diberikan kepada kita. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hanya mengharap pengen dilunasin hutang kita, iya benar Allah kasih. Tapi setelah hutang kita lunas, ya udah hadiah yang lain nggak diberiin sama Allah. Dan bisa jadi ketika Allah ngasihin apa yang kita inginkan, selanjutnya kita nggak bersolawat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentunya yang paling sangat disayangkan, tadi saya sudah sempat bilang, kita nggak dapat hadiah setelah kematian kita. Sangat disayangkan. Makanya sebenarnya manfaat sholawat ini nggak cuman ada sampai di dunia, enggak. Tapi terus berlanjut sampai tujuan finish kita ke surganya Allah. Waktu yang Allah kasih kepada kita di dunia itu cuma sebentar teman-teman. Semaksimal mungkin paling hanya 60 tahun atau 70 tahun. Sedikit yang bisa sampai 100 tahun. Tetapi setelah kita mati, itulah kehidupan yang abadi dan lebih lama daripada kehidupan di dunia.
Makanya jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk mengharapkan hadiah di dunia. Tapi juga kita minta sama Allah hadiah yang paling spesial, hadiah yang paling tertinggi, yaitu surga yang kekal, mewah, dan abadi. Kemudian ada pembaca sholawat yang ketiga, yaitu memperbanyak sholawat sepanjang waktu. Ini perintah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdiskusi bersama sahabat mulia Ka'ab bin Malik. Jika kita menjadikan waktu keseharian kita dengan bersolawat, maka apapun yang kita inginkan akan dipenuhi sama Allah dan juga dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kita bersolawat sebaiknya, walaupun tidak salah juga kalau kita solawat hanya di waktu-waktu khusus. Akan tetapi ada adab yang lebih sempurna, yaitu kita bersolawat sepanjang waktu. Sampai tidak ada lagi waktu kita untuk melamun. Tidak ada lagi waktu kita untuk berpikiran negatif. Pokoknya ada waktu kosong sedikit bersolawat terus. Dan ini juga sejalan dengan semua firman Allah, dengan semua petunjuk dalam Islam yang mengatakan, yang membahas tentang rezeki. Salah satunya kita singgung satu ayat, yaitu pada surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian takwa sendiri itu apa yang dimaksud? Takwa yaitu kita patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, lalu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Itulah takwa. Jika kita melakukan takwa, maka Allah akan membantu semua masalah kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Dan juga dengan kita bersolawat, itu juga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita bisa semakin tenang hati kita. Kita bisa semakin yakin kepada Allah. Bahkan dengan kita terus-menerus bersolawat, kita bisa seperti mendapatkan energi, kekuatan untuk kita mematuhi perintah Allah. Azan berkumandang, musola jauh. Kita bersolawat itu seperti ada energi yang membuat kita rela, capek untuk berjalan ke musola walaupun jaraknya juga tidak dekat. Apalagi kalau ada motor, lebih enak lagi. Gitu teman-teman. Jadi dengan kita bersolawat terus-menerus itu akan menambah ketakwaan kita. Juga dalam waktu kosong kita mengisi dengan sholawat, insya Allah tidak akan terfikirkan kita ingin berbuat maksiat. Kalaupun kita terfikirkan ingin berbuat maksiat, itu manusiawi. Bisikan setan pasti selalu ada. Tetapi jika kita melawannya dengan terus bersolawat, insya Allah itu akan hilang bisikan setan. Gitu. Kemudian adab yang keempat, yaitu dianjurkan untuk membaca sholawat pada sepertiga malam terakhir untuk hajat yang mendesak. Mau sholawat syajarah nukut, mau sholawat Jibril, apapun itu sholawatnya, semuanya sama-sama dahsyat. Apalagi jika dibaca pada sepertiga malam terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir,
Lalu kemudian Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku penuhi. Dan barang siapa beristighfar kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Itu hadis sahih. Dan inilah mengapa waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu emas untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita merayu Allah, dan untuk kita meminta tolong kepada Allah atas semua keinginan hajat kita di dunia dan juga di akhirat. Silahkan diamalkan adab-adabnya. Lalu bagi Anda yang sangat butuh, sangat mendesak, insya Allah, Allah pasti akan datangkan keajaiban. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada Anda dari arah yang tidak pernah Anda duga. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.